Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ajak teman-teman untuk main ke Pendopo Gebendoran Aceh. Dan ternyata untuk masuk ke dalam ini tidak mudah dan juga tidak susah. Sedikit info tentang Pendopo Gubernur Aceh ini. Dan ternyata pendopo ini dibangun di tahun 1880 Masehi, dan invasi militer Belanda ke Aceh itu mulai dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian London 1871 itu antara Inggris dan juga Belanda. Lalu pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Nah, Jenderal J.H. Rudolf Kohler dipilihlah untuk memimpin penyerangan ke Aceh dan juga memimpin ekspedisi Belanda pertama kali untuk menaklukkan Aceh dengan membawa sejumlah pasukannya. Dan ternyata mereka berhasil menginjakkan kakinya di bumi Nanggro ini pada tanggal 6 April 1873. Namun sayang, teman-teman, Kohler sepertinya kurang beruntung. Setelah menduduki Masjid Baitur Rahman, seminggu setelah kedatangannya, Kohler terkapar di halaman masjid itu tanggal 14 April 1873, dan Kohler tewas terkena terjangan peluru dari seorang sniper Aceh. Lalu pada tahun 1877, pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk menempatkan seorang pemimpin militer di Aceh dan juga merangkap sebagai petinggi sipil untuk mengatur strategi ekspansi Belanda di bumi Serambi Mekah. Lalu terpilihlah Karel van der Hegeden, diangkat menjadi gubernur merangkap panglima militer Belanda yang pertama untuk Aceh. Dan demi kelancaran urusan administrasi antara pemerintah pusat, Aceh dan wilayah jajahan lainnya, Van der Hegeden mengambil inisiatif untuk membangun sebuah bangunan yang menjadi pusat pemerintahan di Kota Raja. Nah, sebuah bangunan bergaya Eropa dan Aceh pun itu dibangun di atas tanah di dalam bekas lingkungan Keraton Kesultanan Aceh. Nah, bangunan yang megah yang masih tegak berdiri itulah yang kini kita ambil gambarnya ini nih, yang bernama Meligo Aceh atau Mahligai Aceh, yang fungsi bangunannya tidak bergeser sesuai dengan tujuan awal pendiriannya. Nah, menjadi rumah tinggal Gubernur Jenderal selama pemerintahan Hindia Belanda hingga sekarang. Nah, itu ternyata juga sampai sekarang bangunan ini masih difungsikan sebagai rumah dinas Gubernur Aceh. Semoga saja bangunan ini masih bisa bertahan, sehingga nanti anak cucu kita bisa masih menyaksikan bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda atas penyerangannya di Aceh.